Nah, kemudian realitas sosial di dalam paradigma keilmuan atau ilmu pengetahuan positivis itu bersifat objektif. Jadi objektif itu maksudnya peneliti menjaga jarak dengan fakta, dengan realitas. Peneliti tidak merasa perlu untuk terlibat di situ. Ya udah, saya temukan misalnya tingginya tingkat perceraian atau tingginya tingkat pencurian, ya udah saya gunakan hipotesis ini, kemudian udah pakai teori ini untuk menjelaskan itu benar atau tidak, ya bagaimana nanti hasil kuesionernya. Jadi pokoknya peneliti itu tidak melibatkan unsur-unsur subjektivitas dia, nggak mau curiga, nggak mau yakin, nggak mau apalagi punya kecurigaan, skeptik, nggak ada ragu, nggak, pokoknya bagaimana hasil kuesioner. Udah, jadi hubungan peneliti cuma dengan angka kuesioner. Nah, jadi tidak ada perlu, wah ini kenapa begini, nggak ada itu, nggak ada. Udah, kuesioner bicara apa? Ya kalau misalnya kuesionernya adalah rata-rata yang mencuri itu adalah keluarga prasejahtera, ya udah seperti itu. Tapi ketika ada beberapa gelintir yang keluarga prasejahtera dia tidak mencuri, gimana? Enggak itu yang menjadi konsen daripada peneliti positivistik. Pokoknya kuesioner aja, ya. Jadi dia tidak mau melibatkan dirinya, maksud saya melibatkan subjektivitas dia. Udah objektif aja, sesuai dengan data, sesuai dengan temuan. Oke. Nah, oleh karena itu tujuan penelitian di dalam paradigma ilmu pengetahuan positivistik itu adalah menjelaskan gejala sosial, ya. Nah, ini tadi kembali ke tadi. Jadi dia punya otoritas untuk menjelaskan gejala sosial. Nah, ini jadi kemudian menguji teori. Nah, ini istilah ini penting di dalam penelitian atau maksud saya jenis penelitian yang di dalamnya ada keinginan untuk menguji teori. Itu adalah penelitian positivistik atau dengan varian penelitian kuantitatif. Nah, gitu ya. Jadi kalau penelitian kuantitatif itu harus menguji teori. Ada juga disertasi dengan penelitian kuantitatif, di akhir-akhir temuan hasilnya itu tidak ada paragraf yang mengatakan bahwa disertasi ini membantah atau meragukan atau bahkan membatalkan atau bahkan ya mengkritik gitu teori-teori sebelumnya. Berdasarkan temuan dia di daerah ini, maka dia punya maksud saya temuan tersendiri yang temuannya itu tidak sesuai dengan teori-teori sebelumnya. Maka dengan temuan itu dia mengkritik teori-teori sebelumnya. Saya jarang menemukan disertasi yang seperti itu. Harusnya kalau kuantitatif harus ngomong seperti itu. Harus ada bagian-bagian tentu di dalam disertasinya itu yang ngomong seperti itu. Ya, jadi makanya dia kan uji teori. Ya, teori A, B, C itu yang orbitkan oleh orang di Spanyol, Amerika, Jerman tuh kira-kira teruji nggak untuk di Jambi? Pasti seperti itu atau tidak gitu ya? Ternyata kan belum tentu. Makanya itu ranahnya di penelitian kuantitatif dengan paradigma ilmu pengetahuan positivistik, dan termasuk juga membentuk fakta, ya. Menjelaskan gejala, maksudnya menjelaskan gejala sosial, menguji teori dan membentuk fakta, ya. Fakta bisa dibentuk, itu tadi kaitannya dengan rekayasa sosial. Fakta itu bisa dibentuk berdasarkan analogi kuantitatif antar variabel-variabel itu, ya. Oke. Nanti sebaliknya, kalau kuali fakta tidak bisa dibentuk. Fakta itu bukan dibentuk oleh peneliti. Kalau di kuanti atau positivistik, fakta dibentuk oleh peneliti. Kalau kuali, no.
Tidak boleh, itu haram di penelitian kuali dan penelitian analitis kritis. Haram peneliti itu membentuk fakta. Tapi di sini karena sekali lagi otoritas terbesar ada di peneliti, wah mau ngapain lah, menjelaskan, mendominasi, menafsirkan, mempengaruhi orang tentang temuannya, maka dia bisa membentuk fakta. Kemudian menunjukkan hubungan antar variabel. Nah, ini dia. Jadi variabel misalnya variabel reward and punishment itu berpengaruh kepada kinerja misalnya. Itu udah tuh pengaruh-pengaruh. Jadi kalau ada penelitian itu arah-arahnya adalah ingin menunjukkan adanya hubungan, korelasi, itu sudah jadi jenis penelitian dengan paradigma positivistik. Tentunya kuantitatif yang selama ini ada seperti ini ya. Kemudian instrumen penelitiannya itu kuesioner sekali lagi. Nah ini dia kuesioner. Ya. Sekilas kesannya mudah ya, cukup sebarin angket. Kita meneliti pengaruh kemiskinan terhadap akses terhadap kemampuan akses terhadap informasi. Misalnya kita datang kepada orang-orang, tentunya kita melihat data statistik dulu, di mana desa yang miskin atau kecamatan miskin, kita menghubungi pihak setempat, melihat data-datanya, baru kita terjun dan kita membuat pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner itu. Nantinya ditemukan jawaban. Jadi instrumen penelitiannya itu kuesioner. Tidak ada di kuanti itu atau penelitian positifik itu menggunakan interview atau observasi. Nah, nanti akan kita bahas. Saya nggak tahu nanti pertemuan berapa. Ada penelitian mixing method. Nah, nanti kita cek itu di mana penggunaan mix atau kombinasi antara kuanti kuali itu. Ya, untuk sementara ini penelitian paradigma pengetahuan positivistik yang kemudian mengilhami salah satu varian penelitiannya itu kuantitatif, itu menggunakan instrumen sebagai kuesioner sebagai instrumen utamanya. Kemudian metode eksperimen survei, ya tentu saja ya, survei itu menjadi ciri khas dari penelitian berparadigma positivistik. Demikian juga penelitian eksperimen. Maka keberhasilan penelitian yang menggunakan atau berparadigma positivistik itu terletak pada kuesioner, bagusnya kuesioner. Makanya teman-teman yang meneliti penelitian kuantitatif atau di dalam konteks paradigma positivistik, bikin kuesionernya yang bagus. Ya, kuesioner yang bagus itu nanti akan berpengaruh kepada narasi hasil penelitiannya supaya bagus. Tetapi bukan masalah kebagusan narasi di sisi lain, tapi saya boleh katakan apa ya? Validitas atau bahkan elegannya hasil penelitian kita. Jadi gini, kita harus tahu sebetulnya jenis kuesioner apa yang harus kita sebarkan kepada masyarakat tertentu, masyarakat ini. Itu ada caranya. Dan dalam prakteknya saya sering menemukan kadang-kadang mahasiswa kita itu ketika menyebarkan kuesioner, dia menggunakan istilah-istilah terlalu ilmiah. Nah, itu susah ditafsirkan, sudah susah dipahami oleh responden, susah dipahami kan. Jadi peneliti harus bisa membuat derivasi kalimat atau istilah lain dari istilah ilmiah yang dia ingin dapatkan jawabannya dari kuesioner itu. Maka turunkan aja, gunakan istilah biasa. Nah, tetapi istilah biasa itu
dipadankan nantinya dengan istilah ilmiah tadi itu peneliti harus cermat di situ. Soalnya kalau tidak, responden tidak ngerti. Misalnya nanya tentang apa ya, kompensasi. masyarakat pedesaan kan nggak paham kompensasi, reward nggak paham, ya apa punishment ya nggak paham. Kita peneliti yang membuat istilah-istilah, bila perlu istilah sesuai bahasa daerah mereka, apa gitu kan, upah atau hukuman atau ya apalah, misalnya negosiasi nggak ngerti mereka, intervensi nggak ngerti. Tapi coba intervensi diganti dengan keikutsertaan atau apa, upaya untuk apa ya, jadi samping keikutsertaan mempengaruhi, upaya untuk mempengaruhi, terlibat. Nah itu kan bisa digunakan istilah-istilah seperti itu ya. Nah itu, jadi kuesioner penting. Makanya kuesioner itu yang kalau di ujian sempro dicek, kalau penelitian kuanti dicek. Nah, kuesioner harus dihubungkan dengan pertanyaan penelitian, harus dihubungkan dengan grand questionnya, harus dihubungkan dengan hipotesisnya, ya. Nah itu kuesioner harus dihubungkan dengan indikator-indikator teori, ya. Baik Bapak-Ibu sekalian, itu positivistik atau paradigma pengetahuan positivistik. Nanti di samping ini kita pelajari lagi. Ini hanya penjelasan global, tentu sudah banyak artikel atau buku yang bahas tentang paradigma ini. Jadi harus kita cari secara lebih detail dan agar menambah kepahaman kita. Baik, nah berikutnya kita masuk penelitian atau paradigma ilmu pengetahuan interpretif atau interpretatif hermeneutik. Ya, kalau tadi di positivistik, ya, maka tujuan ilmu pengetahuan itu mendominasi, meramalkan merekayasa sosial, atau dengan kata lain sang peneliti yang memiliki otoritas untuk menafsirkan dan menjelaskan fenomena. Maka di dalam penelitian interpretif hermeneutik, tujuan ilmu pengetahuan itu adalah interaksi, pemahaman yang analitis, dan empati. Jadi empati di sini kan mendominasi, kesannya ada semacam arogansi keilmuan kalau di sini tadi. Kalau di sini mendominasi dia, memang pokoknya dia ya udah masuk ke arah sewenang-wenang gitu. Itu kalau kritik interpretif terhadap orang-orang ini gitu. Ya, dan di sini kan fakta dibentuk oleh peneliti. Itulah saking dari punya otoritas. Maka di sini interaksi peneliti dengan fakta, peneliti dengan realita, atau peneliti dengan objek penelitian dan fenomena itu berinteraksi. Nah, nanti kita lihat ke belakang bagaimana untuk interaksi. Kemudian untuk memperoleh pemahaman yang analisis, ya. Jadi setelah berinteraksi, maka kemudian dia menganalisis. Udah lama berinteraksi dengan fenomena itu, kita meneliti misalnya tingkat perceraian atau tingkat kemiskinan, ya kita ada di sana. Kita nanti menemukan sebetulnya sebab-sebab kemiskinan itu apa, sebab-sebab perceraian tinggi itu apa, dan itu diperoleh setelah lama berinteraksi, ya. Nah kemudian empati nanti menghasilkan empati, yang nggak mau membuat fakta, tidak mau sewenang-wenang untuk melakukan generalisasi sebagaimana di sini. Kalau sini generalisasi atau generalistis, kalau sini enggak, tidak generalisasi. Di sini analitis dan dia empati. Apa bunyi fakta itu sangat diakomodir oleh peneliti kalau di sini. Kalau sini enggak diakomodir. Pokoknya fakta harus sesuai dengan hipotesis dan uji hipotesis serta teori gitu.